Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baik, anak Pak semuanya, kelas 4B ya. 4B yang dirahmati oleh Allah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, Nak? Sehat? Alhamdulillah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya. Ya Nak ya, terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan seperti COVID-19 ini. Tentu kita berharap kepada Allah, kita terhindar darinya. Dan juga kita tidak boleh hanya berharap kepada Allah saja, tapi barengi dengan usaha-usaha kita. Apa usahanya? Hidup bersih, jaga kesehatan, rajin olahraga. Nah, ketika itu sudah kita laksanakan, maka baru kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita sehat, Allah selalu mencurahkan nikmat kesehatannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Pak semuanya, sebenarnya Bapak ini sudah kangen kepada kalian semuanya, khusus kepada kelas 4B ini yang begitu lugunya, kadang-kadang lucunya, kadang-kadang membuat Bapak marah, kadang-kadang membuat Bapak sayang. Nah, itu sebenarnya kadang-kadang Bapak marah itu adalah bahasa kasih sayang Bapak kepada anak Pak semuanya, supaya kita menjadi anak orang yang baik ya. Baik anak-anak, sebagaimana di dalam jadwal hari Senin ini di jam terakhir kita belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Kita masih dalam bab masalah sholat. Setelah sholat nanti baru sejarah. Nah, kita belum selesai sholat, kita masih dalam sholat. Materi-materi yang Bapak sampaikan, Bapak share sebelumnya adalah materi tentang apa itu sholat, waktu-waktu sholat ya. Kemarin ada tugas yang Bapak kasih, katanya pernah Bapak kasih sebutkan waktu-waktu sholat yang 5. Ada yang membuatnya waktu subuh itu jam 5, waktu subuh itu waktu zuhur itu jam 12.30. Nah, itu sebenarnya tidak salah. Cuman anak-anak Pak yang Bapak sayangi, sebenarnya maksud Bapak itu adalah waktu-waktu sholat menurut hadis Rasulullah dalam agama kita, tidak dari jam. Nah, itu di dalam buku kita ada, yaitu halaman 124. Waktu zuhur dimulai terbitnya fajar sidik. Nah, bukan jamnya, tapi alamnya. Nah, waktu sholat itu menurut alam gitu. Itu yang Bapak maksud kemarin sebenarnya. Tapi Bapak perjelas lagi bahwa sholat yang 5 waktu itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna sholata kanat kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya. Jadi subuh itu ada waktunya, zuhur itu ada waktunya, asar itu ada waktunya, maghrib itu ada waktunya. Jadi kalau jam-jam itu sudah modern itu hari ini. Tapi di dalam hadis, dalam agama kita, waktu-waktu sholat itu ada. Seperti sholat subuh itu dimulai dari fajar sidik. Fajar itu ada 2. Apa itu fajar? Nah, ini dia. Fajar itu putih yang ada di langit. Nah, itu ada cahaya putih itu. Jadi fajar itu ada 2 macam. Yang pertama namanya fajar kazib. Fajar kazib itu fajar dusta. Itu kadang-kadang jam 4, jam 5, jam setengah 4 atau jam 3 itu sudah muncul dia fajar itu. Nah, itu fajar kazib namanya. Yang kedua namanya fajar sidik.
Fajar Shiddiq itu adalah fajar yang benar, itu ketika jam 5. Jadi setelah terang di atas langit itu akhirnya tidak gelap lagi sampai terang benderang sampai siang. Jadi waktu awal subuh itu adalah mulai terbit fajar Shiddiq. Jadi fajar ada dua, ada namanya fajar kazib, ada namanya fajar Shiddiq. Fajar kazib adalah fajar yang membohongi kita. Dia terang benderang di atas langit itu, tetapi gelap lagi. Nah, itu namanya fajar kazib. Nah, kalau anak-anak perhatikan malam itu jam 3, jam 2 itu ada terang benderang di atas, tapi nanti setelah terang itu gelap lagi. Nah, itu namanya fajar kazib. Jadi awal waktu subuh itu adalah mulai waktu fajar Shiddiq. Nah, kira-kira jam 5-an lah. Sekarang jam 5:05. Yang kedua, sholat zuhur. Kapan waktunya? Waktunya itu adalah mulai tergelincir. Jadi waktu subuh itu mulai dari fajar Shiddiq sampai terbit matahari. Nah, jadi fajar Shiddiq tadi ada cahaya kemerah-merahan di atas langit itu, kadang-kadang putih sampai matahari terbit. Kalau terbit matahari itu sudah habis waktu subuh. Ya, sudah terbit matahari, sudah habis waktu subuh. Jadi ada pertanyaan umpamanya, bagaimana Pak? Saya ini kemarin tidurnya lama. Tidurnya jam 2 malam, katakan misalnya, sehingga tidak terbangun. Pak, kedengaran orang azan, tahu-taunya saya bangun, kiranya sudah jam 9. Apakah boleh saya melaksanakan sholat subuh? Jawabannya anak-anak, ketika kita memang tidak sadar, tidak bangun, atau tidak kedengaran azan, tidak sadar sama sekali, lalu kita bangun jam 9 atau jam 8 sudah terbit matahari. Apakah boleh kita melaksanakan sholat? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita orang azan kita bangun, tapi malas, selimut lagi, malas, akhirnya tertidur lagi. Itu kita berdosa itu. Tapi kalau hanya memang kita tertidur, bahasa Minangnya takalok, tertidur kita, tidak sadar kita, tahu-tahu kita bangun, rupanya matahari sudah terbit. Apakah boleh kita melaksanakan sholat zuhur? Boleh. Jadi jam berapapun anak-anak Ustaz, anak-anak bapak bangun itu boleh saja sebenarnya melaksanakan sholat, selagi kita memang tidak sadar sama sekali. Itu waktu subuh, mulai terbit fajar Shiddiq sampai terbit matahari. Yang kedua adalah waktu zuhur. Kapan waktu zuhur itu? Mulai tergelincirnya matahari. Coba anak-anak bapak perhatikan, tengah hari itu jam 12 itu matahari di atas kepala kita. Matahari itu di atas kepala kita. Sudah itu, kalau sudah di atas kepala kita, nanti setelah beberapa saat kemudian itu tergelincir dia. Tergelincir itu ada condong dia ke barat. Itu sudah masuk sholat zuhur. Ya, sampai panjang bayang-bayang setiap benda sama persis dengan ukuran bendanya. Jadi kapan berakhirnya waktu zuhur itu? Kalau anak-anak Pak memperhatikan benda, lalu benda itu dihadapkan kepada sinar matahari, sama panjang bayangannya itu dengan bendanya. Kalau jam 1 kan, kalau jam 12 tepat tidak ada bayang-bayangnya, karena matahari kita di atas kepala kita. Ya, di atas kepala kita. Nah, setelah condong itu tergelincir, maka sinar bayang-bayangan benda itu sudah ada. Jam 2-nya sudah ada. Coba perhatikan itu. Kalau sama bayangan dengan benda sama panjang, maka itu sudah berakhir waktu zuhur. Ya. Yang ketiga, sholat asar. Kapan waktunya asar? Dimulai semenjak habisnya waktu zuhur. Habis waktu zuhur sudah sama bayangan-bayangan tadi. Sudah sama bayangan-bayangan
benda tadi dengan bendanya itu berarti sudah habis waktu zuhur, habis waktu asar. Habis waktu asar. Ya. Nah, jadi hingga menguning cahaya matahari. Artinya sehingga matahari itu menguning, hampir masuk waktu sampai terbenam matahari ya. Masuk waktu maghrib. Sedangkan waktu maghrib adalah mulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Jadi waktu maghrib itu mulai terbenam matahari atau mulai terbenamnya matahari waktu sunset itu. Terbenam matahari dan nampak lagi matahari, berarti waktu maghrib sudah ada. Itu makanya kalau anak-anak Bapak pergi ke tepi laut, itu kalau melihat sunset, matahari itu kan oranye itu, nah ya. Matahari itu oranye. Ya. Matahari itu oranye, waktu maghrib itu, maka sudah timbul warna merah, maka sudah mulai masuk waktu maghrib. Sudah itu, kapan berakhirnya waktu maghrib itu? Yaitu hilangnya syafaq merah. Jadi ketika maghrib itu berawal, itu kan muncul terbenam matahari, sudah terbenam matahari, sudah terbenam semuanya, lalu muncullah warna kuning, warna oranye ya. Itu namanya syafaq merah. Nah, mulai waktu maghrib. Nah, jadi kalau sudah habis yang merah tadi, maka habis waktu maghrib. Lah, waktu isya lagi dimulai sejak hilangnya syafaq merah tadi dan berakhir hingga terbit fajar. Jadi waktu isya itu yang paling panjang. Nah, itulah waktu-waktu sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi, memang sebenarnya waktu sholat itu adalah panjang. Tetapi ada namanya waktu yang paling pendek itu adalah waktu maghrib. Tetapi sebenarnya waktu itu ada 3 sebenarnya. Ada waktu awal, waktu pertengahan, waktu akhir. Waktu awal itu waktu fadilah namanya. Ya, waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu yang paling utama. Jadi waktu yang paling utama ketika kita melaksanakan sholat. Karena Rasulullah mengatakan afdolus sholah, afdolul a'mal as-sholatu fi awwali waktiha. Afdol amal itu adalah sholat di awal waktunya. Jadi waktu yang pertama itu waktu awal. Waktu yang kedua adalah waktu tengah, yaitu waktu boleh saja kita melaksanakan sholat. Contoh waktu zuhur kapan mulai tadi? Jam 12.30 katakan misalnya, atau mulai tergelincirnya matahari sampai jam 3:03, itu waktu zuhur. Katakan misalnya seperti itu. Maka dibagi 3. Lah, bagi 3. Jadi waktu awal itu namanya waktu fadilah, paling utama. Yang waktu yang pertengahan itu boleh saja kita melaksanakannya, tapi kita tidak mendapatkan keutamaan yang besar itu. Nah, yang ketiga adalah waktu terakhir. Waktu akhir itu boleh tetapi sangat disayangkan. Nah, artinya sangat dibencihi sebenarnya waktu itu tuh. Artinya lebih baik kita tidak sholat di akhir waktu. Bagusnya kita sholat di awal waktu kalau tidak di pertengahan. Inilah awal dan akhir waktu sholat fardu. Berikutnya Nana, kemarin juga kita sudah membahas masalah gerakan sholat, bacaan sholat. Nah, sebenarnya anak-anak Bapak semuanya sudah paham itu bagaimana bacaan sholat, gerakan sholat, dan sudah dipraktekkan ya, sudah dikirim. Cuman pelajaran berikutnya adalah kita membahas, rupanya di dalam buku kita ini ada memahami makna bacaan sholat. Coba lihat halaman 124. Silakan anak-anak baca itu. Dan memang sebenarnya ketika khusyuk sholat kita,